Persamaan Schrödinger untuk partikel dalam potensial. Persamaan Schrödinger ditemukan oleh ahli fisika murni yang bernama Erwin Schrödinger pada tahun 1921. Persamaan Schrödinger merupakan jantung dalam mekanika kuantum. Energi dan fungsi gelombang suatu sistem partikel dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger secara langsung dari sistem partikel. Persamaan Schrödinger untuk sistem partikel yang dipengaruhi oleh potensial, yang mana energi potensialnya merupakan fungsi posisi. Persamaan Schrödinger pada potensial tanggul. Aplikasi persamaan Schrödinger dalam banyak hal akan berkaitan dengan energi potensial, yaitu besaran yang merupakan fungsi posisi dan tidak merupakan fungsi waktu. Persamaan Schrödinger satu dimensi dapat dituliskan sebagai berikut: minus h bar pangkat 2 per 2m 1 per psi dalam kurung x dot pangkat 2 psi dalam kurung x per dot x pangkat 2 ditambah vp dalam kurung x sama dengan e. Solusi dari persamaan bersesuaian dengan persamaan diferensial biasa orde 2 dengan solusi umum sebagai berikut: psi dalam kurung x sama dengan ae ikx ditambah be minus ikx. Persamaan tersebut dapat dimaknai sebagai representasi dari sebuah gelombang yang merambat ke arah sumbu x positif dan sumbu x negatif, dengan k adalah bilangan gelombang. Persamaan Schrödinger untuk partikel di dalam potensial, yakni Ix bar do t psi per do t sama dengan min x bar kuadrat per 2m nabla kuadrat c. Energi kinetik secara klasik dapat didefinisikan sebagai E sama dengan pi kuadrat per 2m. Dari dua persamaan ini dapat dilihat dengan jelas bahwa ada Schrödinger antara energi momentum atau operator diferensial. Persamaan Schrödinger diperoleh maka Ix bar do per do t sama dengan min x bar kuadrat per 2m nabla kuadrat. Dari sini dapat dilihat ada hubungan momentum antara luas kiri persamaan Schrödinger, luas kanan. Dapat disimpulkan bahwa E sama dengan Ix bar do per do t. Sementara P kuadrat per 2m sama dengan min x bar kuadrat per 2m nabla kuadrat. Sekarang ditanya P berapa? P kuadrat sama dengan min 2m dikali x bar kuadrat per 2m nabla kuadrat. Jadinya min 2m per 2m ini dicoret, dihilangkan. Jadi yang tersisa P kuadrat sama dengan x bar kuadrat nabla kuadrat. Sekarang ditanya P. P sama dengan akar min x bar kuadrat nabla kuadrat. Sehingga dapat ditulis ulang, yakni P sama dengan akar min 1 dikali akar x bar kuadrat nabla kuadrat sama dengan P sama dengan I x bar nabla. Pi sama dengan I x bar nabla. Kita substitusikan P kuadrat per 2m sama dengan min x bar kuadrat per 2m nabla kuadrat menjadi P kuadrat per 2m sama dengan buka kurung min I x bar nabla tutup kurung kuadrat per 2m sama dengan I x bar nabla
dikali IX bar nabla per 2M, sehingga minus kali minus sehingga hasilnya IX bar kuadrat nabla kuadrat per 2M sama dengan negatif IH bar nabla dikali negatif IH bar nabla dibagi 2M sama dengan I kuadrat dikali H bar kuadrat dikali nabla kuadrat dibagi 2M. Di sini kita mengetahui bahwa I sama dengan akar negatif 1, sehingga jika I kuadrat sama dengan akar negatif 1 kuadrat sama dengan negatif 1, jadi sama dengan negatif H bar kuadrat dibagi 2M nabla kuadrat. Alasan kita menyimpan minus di P sama dengan negatif IH bar nabla supaya jika disubstitusikan di P kuadrat dibagi 2M, kita dapatkan hasil negatif H bar kuadrat dibagi 2M nabla kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa energi dapat ditulis dalam bentuk operator diferensial, yakni E sama dengan IH bar dot dibagi dot T. Sedangkan momentum P bisa ditulis P sama dengan negatif IH bar nabla. Selanjutnya, kita telah memperoleh hubungan antara energi, momentum, dan operator diferensial, yang mana energi itu E sama dengan IH bar dot dibagi dot T, dan momentum P sama dengan negatif IH bar nabla. Operator ini bekerja pada fungsi gelombang yang merupakan fungsi dari posisi dan waktu. Hubungan antara operator-operator ini yang nantinya akan kita gunakan untuk membangun persamaan gerak kuantum yang kemudian berangkat dari energi klasik. Secara klasik, energi total partikel dapat didefinisikan sebagai E sama dengan K, yaitu energi kinetik, ditambah V, yaitu energi potensial. Energi kinetik secara klasik didefinisikan sebagai sama dengan P kuadrat dibagi 2M ditambah potensial. Di sini belum diketahui potensial apa yang digunakan. Jadi kita tulis potensial di sini secara general saja menjadi ditambah V. Sekarang dengan mensubstitusi E sama dengan IH bar dot dibagi dot T ke dalam persamaan E sama dengan K ditambah V, E sama dengan P kuadrat dibagi 2M ditambah V. Maka sebelumnya kita kalikan kedua ruas dengan psi, maka menjadi E dikali psi sama dengan P kuadrat dibagi 2M dikali psi ditambah V dikali psi, karena kedua ruas dikalikan dengan psi. Jadi sekarang substitusikan E sama dengan IH bar dot dibagi dot T ke dalam E psi sama dengan P kuadrat dibagi 2M psi ditambah V psi, dan P sama dengan negatif IH bar nabla ke dalam E psi sama dengan P kuadrat dibagi 2M psi ditambah V psi. Jika kita substitusi E dan P ke dalam E psi, maka kita akan memperoleh E psi itu sama dengan IH bar dot dibagi dot T dikali psi sama dengan negatif IH bar nabla kuadrat dibagi 2M dikali psi ditambah V dikali psi. Nah, sekarang jika negatif IH bar nabla kuadrat bisa ditulis menjadi negatif IH bar nabla dikali negatif IH bar nabla. Diperoleh IH bar do per do T psi sama dengan min H bar kuadrat dibagi 2M nabla kuadrat psi ditambah V psi. Inilah persamaan Schrödinger. Persamaan ini dikenal dengan persamaan gelombang Schrödinger untuk partikel di dalam potensial yang merupakan fungsi dari posisi dan waktu. Dalam banyak hal, sistem fisis dapat kita dekati dengan budaya satu dimensi. Persamaan Schrödinger akan tereduksi dalam bentuk satu dimensi dan dapat kita tulis IH bar do per do T psi sama dengan minus H kuadrat per 2M do kuadrat per do
X kuadrat psi ditambah V psi. Inilah persamaan Schrödinger untuk partikel satu dimensi.